Kita lanjutkan materi kali ini terkait dualitas. Ya, dalam linear programming itu ada konsepnya namanya dualitas, di mana setiap persoalan linear programming mempunyai suatu linear program yang berkaitan yang disebut dual. Solusi dari persoalan asli dalam linear programming itu atau solusi yang disebut primal juga memiliki solusi pada dualnya. Contohnya hubungan primal dual itu pada konsep primal atau solusi asalnya itu berlawanan dengan dual. Batasan itu kalau di dualnya itu menjadi variabel. Sedangkan pada fungsi tujuan menjadi nilai kanan. Kalian ingat nilai kanan di sebelah tanda sama dengan yang kita latihan itu? Itu kalau di dual itu di primal itu menjadi fungsi tujuan yang Z itu. Jadi nanti ini bentuknya transformasi seperti matriks yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Supaya lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Contoh, kemarin kan kita ada dua produk, yaitu apa? Sepatu sol apa dan sepatu sol apa? Marcelina Seo Rusea Salem. Contoh Ya, soal Pak. minggu lalu itu ada apa? Sepatu sol apa dan sepatu sol apa? Dua produknya. Ada yang tahu? Minta maaf, Pak. Saya kurang dengar, Pak. Bisa ulangi, Pak. Contohnya ada dua contoh soal yang kemarin itu tentang apa, Marcelina? Itu tentang mencari apa? Ada yang tahu? Soal yang kita latihan ada yang tahu? mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Keuntungan apa, Marcelina? Keuntungan dari hasil jual barang. Jual barang apa? Ini jual roti dan juga jual kursi dan bank. Roti, kursi. Bagaimana, Marcelina? Roti, kursi bagaimana? Coba cerita tentang roti dan kursi itu bagaimana, Marcelina? Minta maaf, mencari ini apa? Mencari nilai dan maksimal. Nilai maksimal yang mana? Ada yang tahu contoh soal yang kita latihan kemarin apa tentang apa ceritanya? Sepertinya Marcelina sudah mulai menghayal. Cari roti, cari kursi. Ada yang ingat latihan soal itu soalnya tentang apa? Produknya apa? Tadi saya baru bicara loh. Sepatu sol Apa? karet dan sol kulit, Pak. Sepatu sol apa? Sol karet dan sol kulit. Nah, jadi di sini ada sepatu sol karet dan sepatu sol kulit. I1 itu sol karet, I2 sol. Ini masih menggunakan contoh soal yang sama yang kita latihan itu. Ini mesin 3, ini mesin upper untuk sol karet dan sol kulit. Jadi masih terkait semua, hanya konsepnya yang berbeda-beda.
Oke, jadi kalian lihat. Ini masalahnya masih bentuknya primal. Sama seperti tabel awal simplex kan? Sebelum kita rubah ke bentuk konsep yang menggunakan select variabel, masalah simplex itu. Ini masih tabel awal primal saja. Jadi kita bisa rubah begini. Mesinnya ada 3 ya, mesin Y1, Y2, Y3. Yang satu khusus untuk sol karet, Y2 khusus untuk sol kulit, dan Y3 untuk bagian atasan atau upper. Atasannya sama. Jadi untuk sol karet itu lebih besar sama dengan 3, berarti bisa produksi sama dengan 3, tapi tidak boleh kurang dari 3, minimal 3. Kalau sepatu sol karet, kulit, minimal 5, karena dia lebih besar sama dengan 5. Sama dengan 5 boleh, lebih kecil dari 5 tidak boleh, harus 5 ke atas. Nah, kita lihat. Tadi, Y1 mesin 1 yang untuk sepatu sol karet, mesin Y2 untuk sepatu sol kulit itu kita ubah. Tadi fungsinya kan seperti ini. Kunci pertama adalah batasan I menjadi variabel I. Jadi tadi batasannya apa? Batasan 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 3x2 lebih kecil sama dengan 15, 6x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Kita rubah menjadi variabel. Jadi kalian lihat. Yang tadi nilai sebelah kanan ini, sabar saya gambar. Nilai sebelah kanan ini, dia berubah menjadi, kita ulangi dari awal. Kalau tujuan di masalah primal, dia maksimal atau maksimumkan. Kalau tujuan di masalah dual itu berubah menjadi minimal. Kalian lihat tadi dalam hubungan primal dual itu saling bertolak belakang. Ini, saling bertolak belakang. Sehingga kalau lawan dari maksimum apa? Minimum, Pak. Minimum. Jadi kalau di tujuan dari tadi masalah primal adalah memaksimumkan produksi, kalau kita ubah menjadi fungsi dual, tujuannya adalah meminimumkan biaya. Jadi kalian maksimum atau memaksimumkan produksi atau output, atau memaksimumkan keuntungan, sedangkan kalau berubah menjadi masalah dual atau fungsi dualnya, itu menjadi minimum. Yang bisa kita minimumkan apa? Bukan meminimumkan produksi, bukan meminimumkan keuntungan, tapi meminimumkan biaya, sehingga dengan penghematan terhadap biaya-biaya produksi akan menghasilkan keuntungan yang tetap optimal. Jadi kalian lihat tujuannya kalau di primalnya minimal, berarti di sini meminimumkan biaya, berarti di dualnya itu menjadi maksimum keuntungan atau maksimum output. Setelah itu kalian lihat lagi, di sini batasan. Batasan ini akan menjadi variabel. Variabelnya mana? Kalian lihat. Tadi di sini 2x1, dia berubah menjadi 2y1. 3x2 berubah menjadi 3y2. Nah, 6x1 ini akan berubah menjadi 6y3, dan 5x2 ini akan berubah menjadi 5y3. Sedangkan tadi fungsi tujuan itu akan menjadi nilai di sisi kanan. Jadi 3x1 berubah menjadi 3, tidak hanya koefisiennya saja tidak menggunakan variabelnya, dan 5 ini hanya 5 saja, tidak menggunakan variabelnya x2 lagi. Nah, seperti itu. Coba kita lihat. Setelah itu kalian lihat, oh ya, saya harus pakai ini. Harus pakai model slideshow supaya animasinya keluar. Oke.
Tidak muncul juga animasinya. Oke, sorry. Oke, tetap kita harus gambar ya berarti. Nah ini coba kalian lihat. Intinya tadi kalau di masalah primal itu maksimisasi, berarti kalau di dualnya menjadi minimisasi atau meminimumkan. Sedangkan kalau di primalnya itu minimal, berarti di tujuan dualnya itu menjadi maksimal. Kalian lihat, batasan ini di primal akan menjadi variabel di dual. Jadi variabel. Jadi tadi 2 jadi 2x1 jadi 2y1. Karena dia ganti mesin, dia tukar ke sini, ini masuk ke sini. Jadi 3x2 jadi 3y2. 6x1 tambah, ini karena dia di mesin ketiga yaitu y, jadi 3y2 dan 6y2 dan 6y3 dan 5y3. Kalian lihat. Jadi tadi di sini 2 kali y1, berarti 2y1. 0 kali y2, 0. 6 kali y3, 6y3, berarti 2 tambah 2y1 tambah 0 y2 tambah 6y3 lebih besar sama dengan 3. Jadi ini jadi satu batasan baru. Kalau diprimalkan yang jadi batasannya begini kan. 2x1 tambah 0x2 lebih kecil sama dengan 8. Tapi kalau di dual yang jadi batasannya dari atas ke bawah secara vertikal. Beda dengan pada masalah primal yang semua horizontal. Begini. Jadi tadi kalau di primal ada 3 batasan. Kalau di masalah dual atau konsep dual, fungsi dual hanya ada 3 batasan, yaitu ini. Ini 0y1 tambah 3y2 tambah 5y3 lebih besar sama dengan 5. Berarti sama. Ini harusnya ada 0y1 di sini. 0y1. Di sini seharusnya ada 0y2. Karena 0 dikali dengan apapun jadi 0, ya tidak usah ditulis. Begitu. Setelah itu kalian lihat. Nilai sisi sebelah kanan sama dengan warna lain. Oke. Nilai sisi sebelah kanan pada fungsi primal, dia akan berubah menjadi fungsi tujuan. Tadi di sini kita pakai simbol X, Z, di sini kita bisa cari simbol lain, mau A, mau B, mau C, terserah. Jadi 8, di sini Y1 berarti 8 kali Y1, 8Y1. 15 kali Y2, 15Y2. 30 kali Y3 berarti 30Y3. Jadi fungsi tujuan yang baru yaitu meminimumkan Y sama dengan 8Y1 tambah 15Y2 tambah 30Y3. Terus fungsi tujuan pada fungsi primal itu berubah menjadi nilai sebelah kanan di dual. Jadi 3 tidak usah pakai konsepnya karena di sini sudah tidak ada X lagi, semua jadi Y. Jadi kita hapus. Jadi hanya koefisien 3-nya saja, dan 5 juga hanya koefisien 5-nya saja. Tetap non-negativity constraint, jadi X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Di sini Y1 lebih besar dari 0, Y2 lebih besar sama dengan 0, Y3 lebih besar sama 0. Tidak ada yang lebih kecil dari 0. Yaitu konsep non-negativity constraint itu berlaku. Oke, kita hapus. Bagaimana implikasi ekonominya? Atau interpretasi dalam ekonomi. Jadi fungsi primal itu memaksimumkan Z adalah jumlah dari CJ per XJ itu koefisien dengan nilai variabel X-nya. Batasannya itu jumlah dari variabel A, IJ itu AIJ, XJ lebih kecil sama dengan B. Itu untuk fungsi maksimum, berarti ada batasan maksimum yang tidak bisa dilampaui. Jadi XJ itu tingkat aktivitas kerja. Aktivitas apa? Produksi sol tadi, sol karet, produksi sol kulit, produksi apa?
CJ itu laba, persatuan aktivitasnya. Jadi keuntungan per satu unit itu berapa rupiah. Kalau yang kemarin kan untuk sepatu sol karet itu harganya 30.000, sepatu sol kulit harganya 50.000. Z, laba total. Jadi total kombinasi dari semua itu kita dapat laba total, itu tujuan kita. Sedangkan B itu jumlah aktivitas sumber I yang tersedia. Jumlah sumber I yang tersedia itu apa? Misalnya mesinnya bisa tersedia berapa per sepatu, berapa jam, maksimumnya berapa jam. HIJ itu sumber I yang dipakai oleh setiap satuan aktivitas J. Jadi berapa banyak konsep tenaga kerja, berapa banyak bahan yang dipakai untuk membuat satu sepatu sol karet atau satu sepatu sol kulit. Dengan menggantikan ZJ, metode simplex dapat diartikan mencari nilai YM. Jadi fungsi dual tadi kita lihat. Sebelumnya kita maksimum, itu maksimum kan untuk memaksimalkan laba. Di sini ditulisnya laba total. Sedangkan kalau di fungsi dual, Y itu kontribusi persatuan sumber I terhadap laba, artinya setiap sumber daya kita kontribusinya berapa. Jadi tujuan dari fungsi masalah dual adalah meminimumkan Y, yang tadi kita sudah dengan analisis simplex. Y, kalau Y1 sama dengan 0, berarti berapa? Y2 itu sama dengan 5/6. Ya kan? 5/6. Y3 sama dengan setengah. Kita masukkan nilai itu ke fungsi tujuannya. Jadi 8 kali 0, Y2-nya berapa? 5/6, jadi 15 kali 5/6, tambah dengan 30 kali setengah. Hasilnya Y sama dengan 27, 1/2. Itu contohnya. Ada yang mau bertanya? Sampai di sini? Untuk mendapatkan nilai Y1, Y2, dan Y3 ini kalian tahu dari mana? Tahu caranya atau tidak? Kalian substitusi ini, persamaan ini. Ini kan Y3-nya kita bisa dapatkan. Nanti coba kalian substitusi. Tugas kalian adalah ini. Membuktikan betulkah Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/6, Y3 sama dengan setengah, menggunakan ini. Ini solusi tugas yang mudah ini. Jadi tinggal buktikan 2Y1 tambah 6Y3 lebih besar sama dengan 3. 3Y2 tambah 5Y3 lebih besar sama dengan 5. Kalian ubah dari pertidaksamaan jadi persamaan sehingga bisa dapat nilai Y1 berapa, Y2 berapa, Y3 berapa. Bisa? Itu tugas kalian. Nanti ditulis dan kumpulkan via Siakat Cloud. Ada yang mau bertanya? Selain tugas ini, tulis ini kalian tuh kerjakan, bukan saya yang jawab lagi. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan nanti tugasnya ditulis, kumpul ke Siakat Cloud ya, seperti biasa. Oke. Itu saja untuk kuliah sore hari ini. Selamat sore. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup. Pak. Selamat sore.